Halo semuanya, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ido Kesutra. Saya dari kelas F&B Service B yang berlokasi di Kampus Elizabeth International Hospitality dan Business Denpasar. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh-tokoh entrepreneurs yang telah sukses dan menginspirasi saya. Baik, yang pertama itu dari perusahaan SpaceX yang dimiliki oleh Elon Musk. Di sini kisah Elon Musk menurut saya cukup inspiratif, yang dimana Elon Musk adalah seorang yang terlahir di Afrika Selatan pada tahun 1971, yang sejak kecil dia sudah ada perbedaan dari teman-teman sebayanya. Ketika teman-teman sebayanya sibuk untuk memilih bermain, namun ia berbeda, ia memilih untuk belajar dan juga belajar komputer. Dan setelah itu, pada usianya di 12 tahun, ia berhasil membuat game dan menjual gamenya kepada teman-temannya. Dan setelah itu, ternyata perjalanan Elon Musk nggak semulus yang kita bayangkan. Karena ternyata dia pernah menjadi korban bullying, didorong dari tangga dan jatuh dan tak sadarkan diri. Semenjak saat itu, dia berpikir bagaimana cara untuk bertahan dan berpikir untuk jangka panjang. Singkat cerita, pada usianya 17 tahun, dia memilih untuk pergi ke Amerika Serikat dan berkuliah di salah satu universitas. Namun, dia drop out di hari kedua karena ia melihat peluang bisnis di industri internet. Lalu dia memulai startup dengan membuat Zip2, lalu diganti namanya menjadi X.com, dan juga yang kita kenal sebagai sekarang itu PayPal, dan ia jual di eBay dan menguntungkan sebanyak sekitar 180 juta US dollar. Dan setelah itu dia tidak tinggal diam, dia menginvestasikan sebanyak 100 juta dolar kepada perusahaan SpaceX, yaitu sebuah perusahaan roket miliknya tersendiri yang sudah 3 kali secara berturut-turut itu gagal dalam menerbangkan roket, dan ini adalah kali keempatnya dia mencoba. Nah, ketika kali keempat ini dia gagal, maka dia akan bangkrut. Namun, Elon Musk berani untuk mengambil risiko tersebut. Dia berani untuk mencobanya lagi, dan ternyata dia berhasil. Maka dari itu, NASA pun melirik usaha SpaceX ini dan memberikan modal atau kontrak sekitar miliaran juta dolar. Lalu, adapun nilai entrepreneurial yang saya ambil dari kisah ini, yaitu kita itu harus berani mengambil risiko, karena mimpi yang besar juga memiliki risiko yang besar. Dan kita juga harus memiliki pemikiran jangka panjang, karena mimpi yang besar juga perlu proses yang panjang. Baik, yang kedua itu ada namanya perusahaan Susi Air yang dimiliki oleh Susi Pujiastuti, yang dimana kisahnya juga cukup menarik menurut saya. Susi Pujiastuti adalah seorang yang kelahiran dari Jawa Barat, yang kisahnya ia memilih keluar atau drop out pada kelas SMA karena ia ingin fokus dalam bisnis. Ia memulai bisnisnya dengan menjualan ikan dengan hanya modal 750.000 saja. Seiring jalannya waktu, dia juga berhasil untuk membangun bisnis usaha jual beli ikan dan lobster yang dapat dikirim ke luar negeri. Seiring berjalannya waktu, usahanya lancar, namun ia memiliki kendala di bagian logistik. Maka dari itu ia memutuskan untuk membeli pesawat pribadi untuk membantu mengirim ke luar negeri, dan dari situlah mulai cikal bakalnya Susi Air ini. Yang dulunya Susi Air ini hanya digunakan untuk mengirim ikan saja, namun pada saat ini Susi Air berhasil membantu ke daerah-daerah terpencil yang berada di Indonesia. Dan Susi Pujiastuti ini juga diangkat menjadi Kementerian Perlautan dan Perikanan Indonesia, yang diangkat oleh Insinyur Joko Widodo, yang memiliki program utama yaitu memberantas illegal fishing dan juga menenggelamkan kapal-kapal yang mencuri di lautan Indonesia. Lanjut, adapun nilai entrepreneurial yang saya dapat ambil di kisah ini, nilainya yaitu kita itu harus berani optimis atau juga berani berbeda.
walaupun berbeda, namun kita juga harus punya motivasi atau tujuan yang jelas atau prinsip yang jelas. Maka dari itu, kita itu harus selalu jujur dan berani untuk bertindak. Baik, yang ketiga itu adalah nama usaha, yaitu Tokopedia, yang dimiliki oleh William Tanuwijaya, yang memiliki kisah cukup inspiratif dan cukup menarik menurut saya, di mana William Tanuwijaya ini terlahir di Sumatera Utara dengan keluarga yang cukup sederhana, yang ayahnya hanya seorang pedagang kecil. Dan singkat cerita, William Wijaya ini memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk berkuliah atau kampus di sana. Dan untuk memulai kuliah itu, dia memilih untuk bekerja sebagai penjaga warnet di saat malam hari. Dari warnet itulah ia pun tertarik kepada dunia internet dan teknologi. Setelah ia lulus dari kampus dari universitas tersebut, dia bekerja sebagai karyawan IT di salah satu perusahaan. Dan pada tahun 2007, William ini memiliki mimpi untuk membangun suatu platform yang aman untuk berjualan, karena pada tahun itu berjualan online itu belum berkembang di Indonesia dan masih banyak orang yang ketipu. Maka dari itu William ingin membuat platform yang terpercaya untuk masyarakat. Namun pada tahun itu mimpi William ini diremehkan, bahkan ditolak oleh investor-investor lokal. Namun William itu tetap gigih dan terus mengembangkannya hingga mendapatkan modal awal dari luar negeri. Lalu terciptalah Tokopedia pada tahun 2009 yang berfokus atau startup kepada usaha UMKM dan membangun kepercayaan masyarakat. Hingga sekarang Tokopedia ini pun menjadi salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Lalu dari kisah tersebut saya juga dapat nilai-nilai yang saya dapatkan, yaitu kita tuh harus kuat mental dalam membangun usaha, karena kita tuh harus berfokus kepada pengembangan kita agar menjadi usaha tersebut bisa menjadi sukses untuk kedepannya. Baik, sekian dari presentasi yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Lalu saya tutup dengan salam sukses luar biasa. Terima kasih.